Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'minu ba'da mautihi an yughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas. Artinya, inna awwala, sungguhnya paling mula-mula, yang pertama kali mendapat balasan buat seorang hamba Allah yang mukmin setelahnya dia meninggal dunia, yaitu diampuninya semua orang yang mengiringi jenazahnya. Seulang, bahwa yang pertama kali balasan yang diterima oleh seorang hamba Allah yang mukmin setelahnya dia meninggal dunia, yaitu diampuninya dosa-dosa semua orang yang mengiringi jenazahnya. Kematian ini penyakit turunan, penyakit juga. Kepengen banget kalau waktunya kagak kak. Takut banget emang waktunya itu. Kagak perlu ditakutin dan kagak perlu pengenin. Kematian mah nggak maju nggak mundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi buat orang yang mukmin mati diarepin. Orang yang mukmin kematian itu emang ditunggu-tunggu dan diarep-arep. Pak Haji Sadi ngarep-ngarep enggak? Buat orang mukmin kematian itu diarep. Pertama, kita ambil contoh. Ada enggak seorang nganten baru yang kagak pengen ketemu bininya? Pergi ke pasar aja pikirannya udah pengen pulang sesuatu nih. Nah, ngocek enggak? Oh, Haji Cakim itu begitu. Yang namanya pacar, ini anak muda nih, jutaan muda, kagak ada yang kagak kangen sama pacarnya. Kita ini orang mukmin, kekasihnya yang maha dicintai ya Allah. Kalau kagak pengen ketemu berarti kagak cinta. Bukan kekasihnya. Hah? Lah bukan pacarnya, bukan kekasihnya. Disebut-sebut tiap hari, dipuja-puja tiap hari, disembah tiap hari. Kalau kagak pengen ketemu berarti kagak cinta. Gitu be, ukurannya. Ngaku cinta sama Allah, nemuin takut. Kagak akur namanya omongan itu. Kalau emang ngaku cinta sama Allah mah emang tiap hari udah kangen, udah rindu lah, udah siap-siap aja mau ketemu pacar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mukmin kalau mati berarti istirahat dari segala macam pekerjaan yang capek. Di sini mah kita tiap pagi sampai sore kerja, panas kepanasan, hujan kehujanan, yang dagang kek, yang kerja kek, melek berangkat. Kalau orang mukmin begitu meninggal dunia, masuk ke liang lahat, kata malaikat munkar wa nakir, 6 kana omil arus, silahkan tuan tidur kayak nganten baru. Hah? Kuburannya dibikin luas, menjadi luasnya 70 kali 70 meter. Kalau lapangan bola berapa meter? Hah?
40 kali 40 kan ya? Kalau 100 ya. Kalau rumah kita di kuburan dibuatnya 70 kali 70 meter. Begitu orang yang nguburin mulai berangkat pulang, atu-atu yang namanya bidadari nyamperin, yang mencetin kaki, mencetin dengkul, mencetin pundak, mencetin pala. Kalau yang baik mukmin, ya, kalau mamur loh, begitu orang minggat, ular bedudak datang tunggeng. Gitu. Kuburan itu kan dinyatakan Nabi imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niron. Kelihatannya sama, padahal hakikatnya ada kalanya taman daripada taman-taman surga dan ada kalanya jurang daripada jurang-jurang neraka. Tergantung siapa yang masuk. Gitu. Kalau emang yang masuk orang yang mukmin, hamba mukmin, diluaskan menjadi 70 kali 7 meter dan tiap hari ditemenin oleh bidadari. Meskipun belum kiamat, udah ada tuh yang nemenin di kuburannya. Tahu kalau Mang Hasan mau ngeri dah. Begitu masuk langsung udah nungguin. Alhamdulillah. Ya. Nah, mula-mula yang pertama diterima nih, ini kita berdua ya. Yang ketiga, kita kan tiap hari nabung ini. Kalau nggak pengen ngambil tabungan mah bodoh kita. Tiap hari baca selawat 100 kali minimal, istighfar 100 kali, bertasbih 100 kali, kan kita lagi nabung tiap hari. Kapan mau diambil tak tabungan kalau mati? Tabungan yang kita kerjain tiap hari itu baca Quran, baca tasbih, baca kulhu. Itu kan kita lagi nabung. Ngambilnya kalau udah mati, Pak. Kalau kagak mati mah nggak bisa diambil tabungannya, Kak. Lu memang belum nabung, gue tahu emang. Belum nabung dosa deh. Jadi kita pertama ketemu Allah yang kita cintai, makanya pengen mati orang mukmin. Nih kedua, dia istirahat dan segala macam kecapean di dunia ini macam-macam dah, dunia penuh kotor ini. Istirahat, kita dah tidur. Yang ketiga, bahwa segala perbuatan kita ibarat tabungan kita, kagak bisa kita cairkan tabungan kita kalau belum mati. Nah, kata Nabi, pertama kali kita mencairkan amal kita nih, pertama kali begitu kita meninggal, ada tabungan kita dari amal-amal kita. Pertama yang dicairkan adalah bukan buat kita, karena kita belum butuh. Masih dari balik disolatkan menuju ke kuburan, sudah tahap pertama tuh pencairan. Bukan buat kita, buat yang ngiringin kita. Semua orang yang ngiringin kita dosanya diampunin. Kalau yang mukmin yang mati, kalau yang mati orang baik dosanya, maka kita yang ngiringin ikut bagian. Tuh. Jadi makanya kalau ada orang baik-baik, ada Tuan Haji kata orang baik-baik, kalau pengen diampunin dosa, jangan ketinggalan ngiringin jenazahnya. Tapi jangan ngobrol, karena kita ngiring jenazah baru ngobrol. Lu ntar malam dagang. Mana? Ngiringin jenazah baru ngobrol. Malu lu kemana Ki? Begitu. Kadang-kadang baru nginjek-injek kuburan baru ngobrol. Malu lu kemana Ki? Gue lagi tanin. Lagi nginjek kuburan. Dasar itu orang. Disunahkan yang ngiringin kalau nggak berzikir baca kalimat surah Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzatu. Kita yang ngiringin bacanya itu supaya si mayit ini begitu diturunkan di kuburannya, malaikat munkar wa nakir kagak berani nanya.
Kan malaikat tuh gembes banget nanya Bang Gilang, man rabbuka, hah? Man rabbuka, hah? Kagak bisa jawab. Kalau kita yang ngiringin semuanya pada baca surah Zalzalah minimal 22 ini. Zalzilatil ardu zilzalaha. Inanzalna ya. Lupa kita inanzal Ustaz ya. Inanzalna surah Al-Qadar ya. Zalzul. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu dibaca 22 kali. Hikmahnya itu yang meninggal dunia masuk ke liang lahat tidak ditanya malaikat munkar wa nakir. Makanya yang turun yang bikinin kepelan kan kalau orang meninggal ada yang bantal-bantalan 7, yang bikin toing nggak tahu apa-apa, begini-begini saja. Yang bikinin tanah ini sambil dikempel-kempel sambil dibacain inna anzalna itu kempel-kempel inna anzalna fil lailatul qadri 7 biji. Itu kan 7 itu bukan hanya buat ganjel pantat pala, karena pintu neraka 7. Kalau sambil dibacain mah pas mau pintu neraka yang terbuka ada tanah mentok ganjel kagak bisa balik. Toing mah makin neraka, mau dibuka pintunya keganjel tanah kagak jadi. Makanya dibacain. Ini pulung-pulung doang, udah keras, udah cakep bagus. 3 lah. Hah? 3. 7. Lu enggak aja ah. Aneh-aneh aja. Saking kagak berani liatnya, pakai ketawa aja. Itu 3 dikitnya. Lah, kagak akur. Kenapa 7? Kalau tanya gitu. Pertama, kita kan punya 7 anggota. Makanya kalau kata orang bilang mandi sumur 7 kan gitu. Kita suruh mandi sumur 7 Kak. Keliling mana sumur 7? Kagak ada sumur 7 ini 2 nih. 2 berapa? Ini. Nih. 7 di sini adanya pala. Jangan pakai Surabaya dan Cirebon sumur 7 mah. Artinya mandi sumur 7 ini anggota yang 7 ini sumber maksiat dibersihin. Mulut jangan pengen cerot bibir mulut tong. Lu mau ngomong bibir doer main cerotan. Dibersihin, mata dibersihin, kuping dibersihin, mulut dibersihin, hidung dibersihin. 7 sumur itu maksudnya tuh. Keliling, mandi kemana? Cirebon, sumur 7, tolol banget dah. Sumur 7 itu maksudnya. Kalau ini bersih semua, sekata-katanya jadi. Tanah jadi batu, jadi emas. Apa jadi kalau bersih semua? Pakai mandi nyewa mobil mana mandi sumur 7. Sama kayak batu merah dalima. Dalima itu qul huwallahu ahad, bukan enggak ada. Bukan delima, dalima. Ahad, somad, yalid, yulad, ahad lagi. Dalnya 5. Nyari batu dalima. Ya itu qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad 1 dalnya. Allah somad, lam yalid, yulad, kupon ahad. Lari kagak sampai sekarang sampai habis kebunnya buat cari batu ada 5 kagak dapat. Tuh Kak, dibaca tiap hari 3.333. Tuh merah delima. Mau apa aja jadi dah. Gitu. Angkat emas, angkat apa jadi? Panggul. Itu namanya batu merah dalima. Mana-mana nyari batu delima buat apa? Anti cukur, anti tembak. No di Quran gua ada dalima. Pada salah mulu lu pada ngertiin ya. Suruh mandi sumur 7, nyari sumur apa 7 keliling mana telanjang. Nyari dalima sampai keliling-keliling kemana-mana, sampai jual motor, jual apa nemu-nemu. Rumah gua ajarin di surah Al-Quran, surah Al-Ikhlas ada dalnya 5. Itu kalau nyari batu 5 pengen jadi orang paling kaya, siapa yang punya merah dalima maka dia menjadi orang paling kuat, paling kaya di dunia.
bacanya bang 3,5 miliar 3.333 tuh 3 miliar harganya. Nah ini kalau ada orang yang baik-baik yang meninggal, kita kalau taubat mah susah. Yang pertama nih, balasan yang diberikan oleh Allah bukan buat si mayit, tapi buat orang yang ngiringin, yang nengokin, yang takziah, itu semua dalam pertampunan tuh. Makanya kalau dengar cerita Kiai Anu meninggal dunia, buru-buru datang nyelawat. Bukan kita doain dia, Kiai mah nggak butuh doa. Kayak Nabi, kita bersolawat an Nabi bukan berarti Nabi butuh doa kita, bukan. Kita ngarepin barokah limpahannya. Kiai juga begitu. Kita mensolatkan jenazah Kiai bukan berarti Kiai butuh doa kita. Kita butuh limpahannya. Kiai emang nggak butuh. Yang butuh syafaat mah kita. Kalau kita bener dah, kalau kita meninggal dunia butuh doa dari teman-teman karena kita memang masih kurang amal kita. Kalau Kiai udah cukup, dia mah tahajudnya getol, puasa sunatnya getol. Andai kata dia meninggal sudah cukup dia. Lah kita kenapa tahlilan, ikut salat jenazah, ngarepin limpahannya, luberannya kembali ke kita. Gitu. Nah ini orang yang baik nih, hamba Allah yang mukmin. Yang pertama, Allah berikan imbalannya buat orang yang man tabi'a janazatahu, orang yang ngiringi jenazahnya, tapi yang ngiringnya sambil baca. Bukan ngobrol, yang ngiringin doang ngobrol mah bercanda, kagak dapat ampunan. Dan yang disunahkan lagi bagi orang yang ngubur ini, yang nguruk gitu ya, yang nguruk sambil nguruk baca inna anzalna juga pakai pacul. Yang kagak pakai pacul kan adanya pakai tangan karena gitu tuh ya. Ini jangan cuma lempar-lempar doang, ambil sekepel baca lempar, ambil sekepel lagi baca satu kelar lempar. Ini mah ke tangan gini-gini, ngeliat-ngeliatin doang kagak tahu, ini aja udah. Kalau yang gali gitu, gitu. Kagak ada ajaran nama gali mah nutupnya. Ngurugah. Yang disuruh kayak ngurugah, bukan galinya. Nama-namain aja udah. Iya. Hah? Iya, injak-injak yang kuat sambil bacain nanzalna. Katanya apalagi kalau di dalam hatinya, di dalam kain kapalnya ditulisin itu. Tapi bukan kain kapal tulis Ustaz. Kertas ditulisin, ditaruh selipin di dalam kapalnya. Tulis lagi pakai spidol kapannya lagi. Kotor. Jadi ditulis kertas, diselipkan di lapisan yang kedua ke ketiga ke dibungkus bareng-bareng itu. Itu hikmahnya tuh surah Inna Anzalna akan menghindari si mayit daripada pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Makanya semua yang ngiringin, kemudian yang nurunin, yang nguruk, semuanya disunahkan baca Inna Anzalna. Itu semuanya. Sehingga orang-orang yang meninggal itu tidak akan mendapat adab kubur. Dan kita juga yang masih hidup disunahkan kalau pengen supaya kalau mati enggak diadab di kubur, setiap habis wudhu dari kolom sampai ke tempat sholat baca itu. Berapa ya dapatnya? Habis wudhu sambil pulang ke kamar kita baca Inna Anzalna ya. Betul. Insya Allah kalau meninggal tidak mendapat pertanyaan kubur. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sambil jalan, jangan berdiri kak, ke pulang. Seberapa jam? Enggak, kalau habis wudhu mah. Oh iya, ya buat yang itu. Hah? Kalau yang itu ya sekali-sekali. Kepel-kepel sambil ini ya sampai dapat ya. Iya. Iya. Kalau ini 22 hitungannya dari jumlah jam tiap hari.
Yang 1 jam dari jam 6 sampai jam 7 itu kan jemprek. Jadi hitung. Kagak ada orang daglok gitu mah. Jam 6 pagi sampai jam 7 itu masih pada belum daglok orang. Jam 6 sore sampai jam 7 belum daglok masih itu mah. Mau beli minuman keras belum buka. Jadi biar satu hari satu malam jumlah kan 24 jam. Tapi 2 jam itu mah semua anggarin daglok itu. Jam 6 pagi belum bangun. Jam 6 sore belum buka. Suka mau minum, mau mabok, mau beli minuman, belum buka bang. Jadi makanya meskipun jumlah 24 jam, yang aktif hanya 22. Yang 2 jam itu korting pak, diskon. Jadi jumlahnya 24 jam itu hari. Satu hari, satu malam jumlahnya 24 jam. Tapi jam yang aktifnya 22. Meskipun jumlahnya 24, tapi yang aktifnya terhitung 22. Maka bacanya 22 jam. Gitu. Tahu kalau suka sama orang 24 jam enggak berhenti-berhenti kali, udah aktif terus. Ya, itu hikmahnya. Jadi kalau yang batu 7 apa? Ganjilan 7 itu hikmahnya dalam kitab Daqaiqul Akbar dinyatakan sebagai penghalang untuk pintu neraka yang 7. Sehingga apabila dibuka pintu yang 7 terhalang oleh tanah itu. Kalau tanahnya waktu munderinnya dibacain inanzalna. Kalau cuma dibundir kayak mana gini aja udah kencang, udah cakep, udah bau cukup. Kalau udah agak apa itu mah pas dibuka neraka kok merojol itu batu. Hah? Iya buat ganjal supaya kagak terguling doang. Makanya kau udah ada ilmunya, bukan cuma baru ngobrol sambil di bunder itu bikin bola-bola itu baru baca inna anzalna. Itu. Kau pernah bikin kah? Belum ya? Belum pernah ya? Takut tuh mah, takut. Kalau alif berani, betul berani, asal jadi yang lahar pakai sedengin, sedeng ke buaya, sedeng. Kagak bangun lagi lo. Tuh, jadi orang belum sampai kiamat pun amal kebaikannya sudah mulai dicairkan. Pertama kali cairkan untuk buat yang nganterin. Kalau kayak bang, cairkan kah ya? Ini amal lo nih, sekarang pertama lo belum butuh, nih buat yang nganterin lo upahnya. Semua orang, berapa orang yang nganterin semua diampuni dosanya. Itu dari ya. Kalau misalnya kita tahu yang izin beneran itu dia nggak tahu ilmunya. Karena kita yang nggak tidak data dibacain bagaimana? Lah ya kita yang turun. Kita suruh bacain aja apa enggak lo? Nggak hafal gua bang, ayo ikutin gua tuntun. Gitu bacain. Dengerin. Bisa. Kalau mamur mah apalah. Kan suka bikin gitu kau mamur. Apa kan kadang-kadang nggak tahu cara. Iya, dan itu pengobrol doang, ngobrol aja sambil baca itu. Iya. Ama yang waktu nguruk ya dah, waktu nguruknya itu kan kadang-kadang ada pakai tangan. Itu bukan cuma pakai tangan, dikepal dulu, dibacain satu nanzal kelar, lemparin. Itu ada aturannya. Apaan mau jahit? Gak inget. Agak tahu, boleh gak inget. Padahal bisa itu, ayo itu kan biasa. Belum tahu ilmunya. Karena udah tahu besok baca kepel-kepelan gitu. Ya gitu lo nggak tahu kenapa sih ada 7 biji, buat apa fungsinya, kenapa 7, nggak nanya-nanyain gitu. Ya tahu itu 7 emang biasa 7 kan gitu. Iya. Cuman kalau ketep nggak boleh ganjil. Kalau ketep tuh harus jangkep yang jakim ya. Kalau ganjil pulang ntar malam dia. Bikin ketep nggak boleh ganjil ya. Harus lengkap. Apakah? Belum tahu ya? Tuh belum tahu lagi aja. Hah? Kebanyakan mah nggak juga main pasang-pasang aja. Iya. Iya harusnya lengkap, nggak boleh lebih.
Umpama 50 nggak boleh 51. Itu menandakan bahwa umurnya sudah sempurna. Kalau lebih berarti siapa yang mengambil, ntar cucunya tuh jadi tambah. Makanya katanya orang yang mati hari Sabtu ngajak tambah, itu keketemnya nambah itu dia. kurang atu ngajak dia atu. Kata orang tua, tahu jika giginya hilang nggak tahu dia. Ya itu yang utama tuh ya, jenazah. Jadi ada hikmahnya nih, kita buat yang hidup, apabila kita ngiringin jenazah, manfaatnya buat ngampunin dosa kita. Jadi jangan males gitu. Tapi ngiringinnya jangan cuman bercanda-bercanda, baca-bacaan, di antara inna. Satu lagi, inna buyutallahi fil ardi al masajidu wa inna haqqan 'alallahi an yukrima man zarahu fiha. Inna buyutallahi fil ardi al masajidu. Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Jadi masjid itu biar kecil kayak apapun nilainya mulia, karena itu Baitullah, rumahnya Allah. Yang paling besar kan Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi, baru Masjidil Aqsa. Sehingga nilai pahalanya sembahyang 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan sembahyang 100.000 rakaat. Ini Baju Surani untuk ini enak nih. 1 rakaat di Masjidil Haram berbanding 100.000 rakaat di masjid lain. Wajib Melayu udah pernah no. Sekali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Hatam Quran 1 kali di sono sama dengan 100.000 kali hatam Quran. Makanya orang biar mahal-mahal dia dibelain haji. Sekali sholat kak sama dengan 100.000 kali sholat. Di Los Angeles biar enggak begitu, enggak. Di LA enggak. Di Copenhagen kagak. Di Dahak enggak gitu. Cuman ada di Masjidil Haram doang. Itu makanya biar jual kebun sebelah enggak rugi. Itu. Jadi kalau udah pergi haji sekali sholat di sono di Masjidil Haram sama dengan 100.000. Nomor 2 Masjid Nabawi, kata Nabi, sholatun fi masjidi hada bi alfi mi'atin, bukan bi asri alfin. Kalau di masjid orang Masjid Haram bi alfi mi'atin, kalau Masjid Nabi bi asri ya, dengan 10.000 asri alfin. Jadi kalau Masjid Haram 100.000 kali, di Masjid Nabawi 10.000 kali. Puasa 1 hari di Masjid Nabawi sama dengan puasa 10.000 hari di sini. Tuh. Udah jual mobil sama bini pergi haji. Hah? Jual mobil sama bini pergi haji, bukan jual mobil sama bini. Jual mobil sama bini pergi haji. Gini jual. Iya. Udah jual mobil sama bini pergi haji. Mumpung masih muda, udah tua mah susah, capek jalannya. Tuh, bayangin, lu di sini kalau mengkodok 100.000 kali sholat, lu kan banyak kodok sholatnya, lu yang ketinggalan. Zohor ketinggalan, biasa aja pakai malu-malu kucing. Udah pergi haji buru-buru, tambelin di sono. Sekali kodok aja sama dengan udah 100.000 kali. Kan gampang lunas jadinya udah. Di Madinah sekali sama dengan 10.000. Nah di Masjidil Aqsa 1 kali berbanding 1.000. Jadi 3 masjid tuh yang mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kita masjid kita ini di sini yang paling kecil-kecilnya juga kalau dibanding sama rumah, kita sholat di rumah sekali sama dengan 10 kali. Sholat di masjid sekali sama dengan 150 kali. Tuh. Biar jelek-jelek lain. Umpama kata Ngaji Kajum, cakepan rumah gua masjid Ustaz mak, kan gitu ya ngomongnya.
Ubin cakapan ubin gua ijo. Lain kong. Engkong sholat di rumah 1 kali sama dengan 10 kali sholat. Di masjid 1 kali sholat sama dengan 150 kali sholat. Bongkok lu kak. Terawih 20 rakaat tapi capek. Beda. Jadi ningkat dari 10 menjadi 150. Cuman gara-gara naruh tempat tuh. Ditaruh di rumah sholatnya 10. Taruh di masjid sini 150. Taruh menjelang harum sholatnya 100.000. Taruh masjid Nabi 10.000. Di Masjid Aqsa 1.000. Kalau yang tukang lagi nyari pahala banyak mah nih gampang banget tuh nyari pahala mah. Cuman sama-sama sholat 1 kali, cuman asal naruhnya aja. Gue ingat suka lagi masang lotrek itu, masang telur atu, ditaruh di nomor 24. Pas berhenti sama bandar dikasih aja kita 24. Gara-gara naruh doang kak, naruh 24, naruhnya atu. Mengandut kita kan belum nonton, menang telur doang. Rokok jinggo ya, belum bukan rokok jinggo, rokok sukun. Rokok sukun taruh aja itu di nomor 24, rokok sukun. Berhenti jarum situ. Lah dapat balasnya rokok sukun ambil 24 bungkus kita. Penggembol kita pulang. Lu mama nggak tukang main, gue mau ngeliatin lu doang. Contoh, sama 1 kali sholat, cuman ditaruh di sini 10 di rumah, taruh di masjid 150, taruh di Mekah 100.000, sama-sama sekali sholat. Ini makanya masjid biar jelek-jelek juga orang head kagak boleh masuk ke masjid tuh. Makanya dijulukin masjid itu rumahnya Allah. Inna buyutallah fil ardi al masajid. Rumahnya Allah di muka bumi masjid. Saking mulianya masjid, biar rombeng-rombeng duduk ngorok dapat pahala apa? Di rumah mah biar sampai 40 hari kayak duduk lah kagak dapat pahala. Di masjid mah ngantuk kayak tukang dagang nih, badan tukang es ya, cendol kayak bakso kayak ngantuk. Jangan nyender tiang nih ngorok. Tapi waktu meniat itu dia niat itikaf. Lah pahalanya selama dia duduk itu dapat pahala. Niat itikaf sambil tidur. Masjid mah cuma duduk doang ngorok, asal niat itikaf dapat pahala. Masjid tuh. Makanya jangan kita kata-katain kalau masjid jelek kayak gitu. Jangan. Daripada kalau sholat maka kagak ikut masjidnya bukan. Kalau malah kalau masjid cakep sholat kagak husuk, ngeliatin apa aja. Coba deh ente ke masjid Kubang Mas, kagak bakal husuk. Ada cewek cantik lewat di depan, ada mobil cakep lagi sholat, Allah Akbar. Gua nasi gua apes amat ya, emang apa? Bini gua jelek banget, terus ini banyak orang cakep ya. Kalau orang sholat mak enggak ngurusin masjidnya. Kalau husu mak di hutan ge husu. Para wali ke hutan. Ya. Kita kalau ziarah ke makam wali di atas gunung semua, husu. Kalau orang husu mak gitu. Masjid jelek bukan kagak husu, malah enakin husu. Kalau takut ketiban. Gitu. Bukan kagak usahanya kak, kalau masih jelek dibintain amal. Takut besok dikenain gua 500.000 gitu. Pindah aja buru-buru Kenapa sama pindah? Masihnya jelek, besok dikenain gua 500 lagi. Terus cakep baru pindah lagi. Licik gitu namanya kak. Kayak kita nih, lagi ini ngaji banyak nih. Kita ngomongin besok apa kita ngomongin langsung aja tinggal dikit, tinggal seperempat. Dulu kemarin kita ngaji banyak, agar besok kita memurid lagi di MZ. Lah tinggal 6 biji. Toing paling hilang. Takut dikenain. Kagak, kita anak bawang nggak boleh kenain. Ini gue ngaji tap. Kita mah nggak boleh kenain, jangan takut dikenain kalau ngaji sini mah enggak dikenain.
Tuh Kak, gimana takutnya kenain? Anak bawang kita mah. Yang dioyok-oyok paling jauh. Anak bawang mah takut kena tap. Sholatnya di masjidnya sholat wajibnya apa sholat sunnahnya? Apa aja Mang? Sholat sunat, wajib apa aja sama. Pokoknya ibadah sampai baca Qur'annya, tasbihnya bertasbih satu di Mekah di Haram sama dengan 100.000. Ya kalau di kita kan nggak semuanya masih ada musola, itu beda. Lain, namanya beda. Sama-sama yang begini, yang panjangan lemeng. Yang kecilan dikit lontong kan gitu. Jangan asal dibungkus sama udah lemeng semua lain. Susah amat sih. Lah asal dibungkus daun pisang aja lemeng aja kagak, yang gedean lemeng, yang kecilan lontong. Geli amat kah? Dari lain. Kalau dari tadi dibilang lagi apa sih? Ya namanya aja ketahuan musola sama masjid. Yang masjidnya mulia yang masjid, yang musola mah enggak. Makanya biasanya zaman dulu kalau musola mah tempat majlis taklim. Biasanya anak ngaji, anak tempat pengajian musola namanya. Kalau masjid mah enggak dulu ge dihormatin. Gitu, beda. Makanya juga jamaah tabligh kagak ada etikaf di musola. Biar cakep banget musola etikaf di masjid gitu. Kenapa kagak bisa etikaf di musola Mas? Jadi enggak nikatin Mas kalau musola. Dan yang namanya masjid itu emang diniatkan buat masjid, dipakai Jumatan. Wa inna haqqan 'alallahi, dan sesungguhnya menjadi kewajiban, tapi bukan kewajiban kayak kita nih. Sudah menjadi kepastian atas Allah akan menghormati siapa aja yang datang ke masjid. Bahwa siapa aja yang datang ke masjid dihormati Allah. Tuh. Makanya orang kalau ke masjid bisa pules. Biar di rumah nggak bisa pulas asal datang ke masjid ya. Alhamdulillah. Begitu nyawa juga. Saking ada rahmat Allah di masjid, yang udah 3 hari nggak bisa tidur, pas mulai baru masuk langsung tidur. Hampir rata-rata orang dari rumah biar pusing kayak apa, pas pergi Jumat sampai ke masjid lupa pikiran semua. Itu emang ada rahmat Allah. Allah pasti. Jadi makanya kagak ada para kiai-kiai atau orang-orang yang ahli ibadah ke masjid pada stres, nggak ada. Karena di masjid tempat rahmat Allah. Jadi nggak ada stres. Nggak ada merebut stres, nggak ada Kak. Nggak ada. Jadi emang di masjid itu Allah menghormati. Katanya sih hakkon, merupakan kewajiban. Ini bahasa kita, bukan Allah nggak kewajiban. Pastian atas Allah menghormati siapa yang datang ke masjid, siapa aja. Tapi yang niat menukar sendal nggak Din? Karena kata khotib, ambil yang bagus, tinggal yang jelek, duluan yang keluar. Nah, jadi disinilah kemuliaannya masjid, sehingga dikatakan Allah akan menghormati siapa yang datang ke masjid. Sampai ada lagi kata Nabi, maka kalau ada orang yang melazimkan masjid, maka dia di hari kiamat nanti akan mendapatkan perlindungan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang yang hatinya terpaut sama masjid. Itu yang nanti dari kiamat orang-orang pada kepanasan, kehausan, dia mendapat naungan dari Allah. Itu mulianya masjid. Makanya kita kalau ada uang, ada kelebihan rezeki yang banyak, jangan lupa kita infakkan ke masjid supaya kita punya jatah untuk nanti kemuliaan di akhirat. Sudah cukup ya 2 hadis. Ada lagi mau Iman? Baju Sari nanya? Enggak, katanya.
Cukup, nyaman? Ini masalah jenazah saya. Hah? Itu kan nama cuma orang kalau yang alim ya. Terus kalau yang meninggalnya itu orang Mabok. biasa. Ini dah, dua-duanya ada manfaatnya. Kalau yang kita datangi orang solihin, kita numpang dapat ampunan. Kalau kita datengin orang yang kurang tapi baik, kita nolongin mereka, doain supaya diampunin. Gitu. Jadi kalau ada mobil lagi lari, kita numpang bonceng. Kalau ada mobil mogok, kita numpang dorong. Iya, kalau orang yang kurang lebih baik, barikan dorong. Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dosa gitu. Kalau emang yang mayitnya lebih bagus dia sama kita numpang sama dia bonceng. Ajak saya Pak, gitu. Hah? Iya rumah nebeng. Gitu. Kalau berat mana? Hah? Berat mana? Loh kagak perlu, gak bisa Pak. Kita yang ada doa mendoakan sesama. Tidak boleh dalam Al-Quran la tusolli ala ahadin mata innahum kafaru billah. Jangan kamu mendoakan kepada seorang yang meninggal mereka dalam keadaan kafir kepada Allah. Gak boleh kita. Kalau cuma ngiringin boleh, tapi doain jangan. Tetangga kita meninggal enggak seagama sama kita, enggak seakidah, ya kita ngeriung-ngeriung boleh, tapi nggak boleh ngedoakan.